kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat tadi menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah
Shalom, selamat pagi. Waduh, kelihatannya tidak bersemangat hari ini. Shalom, selamat pagi. Nah, gitu dong. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Kau sudah menyertai dan memberkati kami. Puji-pujian sudah kami naikkan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami terima, terlebih dapat menjadi landasan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 57 sampai 60. Yuk, yang Alkitabnya sudah berada di atas meja, sudah disiapkan. Kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul 7 ayat 57 sampai 60. Oke, sudah ketemu ya. Kalau sudah, Bu Irma akan bacakan untuk kita semua. Ayatnya yang ke-57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Tema renungan pagi pada pagi hari ini adalah mati bagi Kristus. Wah, mati bagi Kristus. Stefanus. Ya, Stefanus itu adalah salah satu orang pilihan ya, yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sebuah pelayanan ya, untuk melayani orang-orang miskin, janda-janda, orang-orang yang membutuhkan ya, dan jemaat di Yerusalem. Ada 7 orang ya yang dipilih, hanya Stefanus. Tapi ketika Stefanus ini melakukan pelayanannya, melayani orang-orang miskin dan jemaat di situ, Stefanus ini orangnya itu sangat menonjol. Nah, tapi menonjolnya ini menonjol karena pilihan Tuhan. Ya, menonjolnya itu dalam hal imannya sangat kuat. Ya, kuasa rohaninya juga oke. Hikmat pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan pada Stefanus itu juga ditampilkan oleh Stefanus ketika melayani para jemaat. Dan juga Stefanus ini adalah orang yang penuh kasih, mau melayani orang-orang di situ yang dia satu persatu tidak mengenalnya, tapi dia mau melayani. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh Stefanus ini malah tidak disukai oleh banyak orang. Ya, loh kok bisa ya Bu Irma ya nggak disukai banyak orang? Malah banyak orang itu dikatakan tadi di ayat ke-58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Karena apa? Karena Stefanus ini mengabarkan berita-berita yang baik, firman Tuhan. Tapi orang-orang di situ tidak menyukai dia, malah melemparinya dengan batu, merajamnya. Kalau di Alkitab mengatakan merajam itu melempari seseorang dengan batu atau dengan benda-benda yang keras.
ada beberapa respon ya, ada beberapa respon orang ketika mendengarkan hal-hal yang tidak disukai itu berbeda-beda. Ketika ada seseorang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Stefanus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan hal yang baik. Ketika orang mau berubah, merespon dengan baik, apa yang dilakukan pasti dia akan bertobat. Oh iya, betul ya, yang disampaikan Stefanus tentang kebenaran itu betul ya. Tapi ada juga yang tidak peduli. Halah, apa sih yang disampaikan itu? Gak suka aku. Biarin aja, terserah mau ngomong apa. Tapi ada juga yang marah atau malah menyerang. Seperti hari ini firman Tuhan, Stefanus mengabarkan berita baik, tapi apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Mereka malah marah dan menyerang Stefanus. Di ayatnya yang ke-59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ketika Stefanus dilempari batu, dia merasa sangat kesakitan, dilempari. Kalau kamu dilempar temanmu pensil atau penghapus, pasti sakit toh. Lah ini banyak orang melemparinya dengan batu. Bagaimana perasaannya Stefanus? Menahan sakit, tapi dia berdoa, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayatnya yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sudah dilempari batu, tapi dia merasa, jangan Tuhan, dosa ini jangan diberikan kepada mereka, terima saja rohku. Wah, luar biasa sekali ya Stefanus ini. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Setelah selesai berdoa, terima Tuhan Yesus rohku ini, jangan tanggungan dosa ini kepada orang-orang yang melempari aku batu. Lalu dia meninggal. Nah, apa yang dapat kita ambil dari kisah Stefanus ini? Banyak sekali teladan yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dari kisah Stefanus, Stefanus ini tidak merasa sakit hati sama sekali. Kalau Stefanus merasa sakit hati, apa yang dilakukan? Ketika dilempari batu, dia akan melempari balik. Kalau kamu dicubit temanmu, apa yang kamu lakukan? Kalau cewek-cewek biasanya nangis. Tapi kalau cowok melempari temannya sama cowok, bisa dibalas. Tapi Stefanus ini tidak sakit hati sama sekali. Ya, malah dia mendoakan orang-orang tersebut. Stefanus juga tidak peduli dengan dirinya yang dilempari batu. Malah dia mengutamakan kepentingan orang banyak. Mau dipilih Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita mau dan mampu untuk melakukan sesuatu yang benar, kita harus berani. Seperti Stefanus. Jangan dikit-dikit baper, nangis. Aku gak suka sama itu. Nasehatin aku terus. Sakit hati aku, gak mau aku temenan sama dia. Sok bener omongannya, padahal dia sama aku kayak gitu, sok bener dia itu ngomongnya. Sok baik dia itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita belajar dari kisahnya Stefanus, jadi orang yang penuh kasih, penuh hikmat, mempunyai belas kasih, tidak mempunyai rasa sakit hati sama sekali kepada orang yang telah membenci kita. Kita mau belajar, meskipun sulit, tapi perlahan pasti kita akan bisa melakukannya. Bisa ya?
Tidak usah dijawab, bisa Bu Irma. Tapi nanti ketika istirahat melakukan hal yang sama. Jawab itu pada diri dan hati kalian masing-masing. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar dari Stefanus yang memiliki belas kasih, hikmat, dan juga tidak mempunyai rasa sakit hati. Kiranya Engkau juga menanamkan kepada kami hal-hal yang baik, yang sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati, terkhusus untuk SAJ kelas 6. Kiranya Engkau juga memberkati sehingga setiap apapun yang dikerjakan oleh anak-anak dapat memberikan hasil yang terbaik untuk masa depannya. Kami serahkan seutuhnya kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.